Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 781 sampai bab 790. Geral sendiri bertanya-tanya hal yang sama. Tampaknya ada semacam konflik yang sedang terjadi. Semuanya tampak baik-baik saja sebelum ini. Bagaimana semuanya berakhir seperti ini? Saat Geral menatap pemandangan itu dengan bingung, dia bisa melihat seorang wanita parubaya berlutut di antara kerumunan. Anggota keluarga yang berafiliasi dengan Fenderson tampaknya dipenuhi dengan kemarahan dan bahkan Lord Fenderson sendiri memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Ini dia. Itu adalah pelayan orang berdosa sejak saat itu. Cepat dan beritahu kami di mana Sarah sekarang. Jika Anda mengatakan yang sebenarnya, kami akan mempertimbangkan untuk menyelamatkan Anda. Ingat, keluarga Crawford dan Fenderson hanya bertengkar hebat saat itu karena kami, keluarga yang berafiliasi, adalah orang-orang yang paling menderita kerugian karena pertempuran itu. Betapa menyedihkan putra saya karena harus tumbuh dalam kekacauan seperti itu karena Tuan Fenderson, jika Anda menyembunyikan Sarah dimanapun, kami meminta Anda menyerahkannya kepada kami. Betul sekali. Serahkan dia sehingga Anda dapat memberikan akun kepada keluarga kami. Banyak anggota keluarga yang berafiliasi sekarang berkumpul di sekitar Lord Fenderson, menuntut Sarah. Nuh sendiri mencibir di samping. Konflik bermula ketika Bryson menegur Noah di depan umum karena mengundang Longs tanpa meminta izin terlebih dahulu. Sebagai pembalasan, Noah kemudian mengungkapkan fakta bahwa Fenderson telah menemukan pelayan pribadi lama Sarah. Dia sudah selesai bermain baik dengan Bryson. Tindakan Nuh berasal dari fakta bahwa dia telah menganggap dirinya sebagai kepala beberapa keluarga besar selama bertahun-tahun sekarang. Orang bahkan bisa mengatakan bahwa dia hampir sama berpengaruhnya dengan Fenderson. Selain itu, Bryson juga menempatkannya dalam situasi canggung ketika Noah pergi mencarinya untuk meminta beberapa aset sambil mendiskusikan pernikahan putranya dengan Jasmine. Keluhannya yang telah dia kumpulkan sampai saat ini sama sekali bukan jumlah yang kecil. Karena dia tidak dapat mencapai tujuannya dengan damai, dia akan menggunakan acara itu untuk keuntungannya dan berusaha sekuat tenaga hari ini. Dia senang bahwa dia sebelumnya telah mengirim beberapa anak buahnya untuk memantau setiap gerakan yang dilakukan Fenderson. Selain memiliki cukup banyak informan dari dalam keluarga, ia juga bisa mendapatkan informasi tentang semua yang mereka lakukan. Itu sebabnya dia berhasil mencari tahu tentang keberadaan pelayan Sarah yang ada di sana. Noah bahkan memiliki kartu truf di tangan, dan dia secara pribadi memberikannya kepada Bryson beberapa hari sebelumnya. Sekarang setelah semua bagian berada di tempatnya, dia hanya akan membiarkan konflik internal meletus dengan segala kemegahannya. Bryson sendiri hanya bisa melotot marah pada kerumunan di depannya. Konflik ini bukanlah hal baru baginya. Lagi pula, mereka diam-diam telah bertarung selama bertahun-tahun sekarang. Sementara keluarga Fenderson masih berukuran kolosal, sekarang mirip dengan bangunan tinggi yang kehilangan pilar pendukung utamanya. Meskipun bagian luarnya tampak megah, bagian dalamnya sudah hancur dalam keadaan bahaya. Bukannya Bryson juga tidak mengambil tindakan pencegahan terhadap Noel dan Yael. Namun, dia hanya berasumsi bahwa dia masih bisa mengendalikan ayah dan anak itu, bahkan di usia tuanya. Untuk berpikir bahwa mereka berdua akan bergerak padanya selama jamuan ulang tahunnya. Akumulasi keluhan antara kedua belah pihak telah membuatnya sangat stres. Namun disinilah Nuh dan Yul, dengan sengaja berusaha meningkatkan konflik di antara mereka. Itu seperti terakhir kali, jika dia tidak ingin menenangkan dan menenangkan keluarga yang berafiliasi saat itu, dia tidak akan pernah mau memutuskan hubungannya dengan putrinya sendiri. Ini ulang tahun ke-80 kakekku hari ini. Apakah Anda semua di sini untuk merayakannya atau apakah Anda datang ke sini hanya untuk mengkritik dan menanyainya? Kata Jasmine agak dingin. Jasmine, sementara kami secara alami senang bahwa hari ini adalah hari ulang tahun Lord Fenderson.
Keluarga kami telah kehilangan terlalu banyak kerabat kami saat itu. Sudah lebih dari 20 tahun sejak Lord Fenderson memberitahu kami bahwa dia akan mengganti kerugian kami dan juga memberikan penjelasan yang masuk akal kepada semua keluarga kami. Namun bahkan setelah sekian lama, dia bahkan tidak membiarkan kita melihat Sarah. Wanita yang menjadi penyebab semua kekacauan saat itu. Satu-satunya kompensasi yang kami terima adalah beberapa aset dan properti sepele. Bagaimana dengan penjelasan yang masuk akal yang dijanjikan kepada kita? Dan untuk berpikir setelah kami menunggu dengan sabar selama ini, Lord Fenderson sebenarnya menampung pelayan yang pernah digunakan untuk Sarah. Jika Tuan Suiller tidak mengungkap masalah ini, kami tidak akan pernah tahu tentang ini. Keluarga kami telah berafiliasi dengan Fenderson selama beberapa generasi. Bagaimana mungkin Lord Fenderson melakukan ini pada kita? Bagaimana Anda bisa mengharapkan kami ditenangkan sekarang? Kata seorang pria parubaya dengan marah. Betul sekali. Daripada terus memperdebatkan masalah ini, saya katakan kita harus menangkap pelayannya dan menyiksanya sampai dia memberitahu kita di mana Sarah berada. Pria, seret dia keluar segera. Begitu kata-kata itu diucapkan, beberapa pengawal yang bekerja untuk keluarga yang berafiliasi bergegas maju dan meraih Xenia dengan tangannya. Lancang, kalian semua. Saya sangat sadar bahwa Anda semua hanya berpura-pura mencarinya. Tujuan utamamu selalu untuk mendapatkan aset yang dia miliki saat itu, kata Jasmine. Nadanya dingin. Mendengar itu, beberapa individu yang lebih mampu di dalam kerumunan terdiam. Kamu tidak bisa begitu saja, Jasmine. Namun, karena Anda sudah mengatakannya, itu tidak benar jika Suiller tidak menggunakan kesempatan ini untuk memberikan contoh yang tepat. Betul sekali. Sementara kami telah mendelegasikan sebagian kecil dari aset yang dimiliki Sarah pada awalnya. Konsekuensi yang harus kami bayar jelas melebihi apa yang seharusnya kami terima. Kami berhak menuntut pemerataan aset. Jawab Nuh. Apa yang dia katakan juga tidak salah. Karena Sarah dan tuan tertua dari keluarga Fenderson adalah orang-orang yang telah memegang dan mengendalikan sebagian besar aset dan properti milik keluarga mereka saat itu. Jelas bahwa Sarah jelas memiliki kekuatan lebih dibandingkan dengan ayah Jasmine saat itu. Bahkan jika aset Sarah didistribusikan secara merata di antara keluarga yang berafiliasi sekarang, itu tidak akan sesederhana keluarga yang bisa mendapatkan pijakan yang sama dengan Fenderson lagi. Ini mungkin yang Noah dan Yael maksudkan untuk terjadi selama ini. Kalian semua bisa terus bermimpi, jawab Jasmine dengan marah. Minggirlah untuk saat ini, Jasmine. Kamu tidak perlu terlibat dalam hal ini, kata Bryson. Ekspresi muram di wajahnya. Tidak berani menentang kata-kata kakeknya. Dia segera berdiri di samping. Bryson kemudian secara pribadi mulai bernegosiasi dengan Noah. Saat ini terjadi. Mindy tiba-tiba mulai berteriak. Jasmine, di sini, sambil mengerutkan kening. Jasmine kemudian berjalan ke Mindy sebelum menyadari siapa lagi yang bersamanya. Yang mengejutkannya, Geralt hadir. Mengapa kamu di sini? Jangan pedulikan dia untuk saat ini. Lebih penting lagi, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apakah keluarga afiliasi mencoba memberontak melawan kita? Tanya Mindy sambil buru-buru memegang tangan Jasmine. Jasmine hanya mengangguk sebelum berkata, kakek sudah menyuruhku untuk mengawasi keluarga Suiller setelah jamuan ulang tahun selesai. Bagaimanapun, Suiller telah berkonspirasi melawan kita selama bertahun-tahun sekarang. Setelah berhenti sejenak untuk melihat Geralt, dia kemudian melanjutkan. Mereka semakin berani dari tahun ke tahun. Untuk berpikir bahwa dia benar-benar akan menyebabkan keributan selama jamuan ulang tahun kakek. Tidak heran dia berani mengajukan tuntutan ketika dia datang mencari kakek pagi ini. Hah, tuntutan seperti apa? Oh tunggu. Itu pasti lamaranmu dan Yael untuk menikah, kan? Tanya Mindy. Sebagai tanggapan, Jasmine memberikan anggukan sederhana. Puff, apakah dia benar-benar bercita-cita untuk sesuatu yang dia jelas tidak layak? Kakek pasti langsung menolak lamarannya, kan? Bagaimana kakek menolaknya agar dia mendapatkan begitu banyak keberanian? Dia tampaknya benar-benar putus asa. Dia menerima penolakan itu begitu dia mengetahui bahwa aku terikat pada kontrak pernikahan yang telah dibuat sejak aku masih kecil. Jawab Jasmine dengan suara lembut saat wajahnya mulai sedikit memerah. Hah, apa? Dengan siapa? Mengapa saya belum pernah mendengar tentang ini sebelumnya?
Hanya, lupakan untuk saat ini. Aku tidak ingin membicarakan ini lagi. Jawab Jasmine sambil menggelengkan kepalanya. Untuk mengalihkan pikirannya dari hal-hal. Dia fokus pada adegan yang terjadi antara Noah dan kakeknya. Aku akan jujur padamu, Lord Fenderson. Saya sudah sangat lunak dan penyayang terhadap Anda. Selama Anda bersedia memberi kami kompensasi yang pantas kami terima, kami pasti akan terus mengikuti Fenderson dengan sepenuh hati di masa depan. Lagi pula, tidak perlu bagi saya untuk mengekspos semuanya di sini, bukan? Kata Nu sambil mencibir. Bryson segera menyatukan alisnya erat-erat saat mendengar itu. Bryson akhirnya mengerti mengapa Noah tiba-tiba berubah karakter ketika Noah memberitahunya bahwa dia telah berhasil menemukan Putri Sarah. Memikirkan bahwa Bryson awalnya berpikir bahwa Noah akhirnya membuka lembaran baru. Itu semua hanya bagian dari skema besarnya. Bryson sekarang berada dalam kekacauan ini karena dia telah tertipu oleh tipu daya Bryson. Dia telah ceroboh karena cintanya pada putrinya. Namun, pada akhirnya, semakin tua seseorang, semakin bijaksana dia cenderung. Bryson tidak ragu mengambil tindakan pencegahan dan keamanan ekstra jika dia harus menghadapi situasi seperti itu. Hahaha, saya tidak tahu apa yang Anda maksudkan, Nuh. Meskipun benar bahwa saya telah menemukan Xenia, saya hanya membawanya kembali untuk menginterogasinya tentang keberadaan Sarah. Sayangnya, Xenia tidak tahu apa-apa. Saya hanya membawanya masuk karena saya tidak tahan membayangkan meninggalkannya berkeliaran di luar sendirian. Sekarang setelah saya membuat diri saya jelas, apalagi yang ingin Anda bicarakan? Jawab Bryson dengan tenang. Apakah begitu? Hahaha, saya sangat mengagumi Anda, Tuan Fenderson. Namun, itu tidak menjelaskan gadis cantik di dalam mobil yang mencoba meninggalkan villa pagi ini. Itu juga kebetulan bahwa bawahan saya berhasil melihatnya sekilas, kemudian mencegahnya pergi. Mer Lambert dan Mer Wellington, apakah Anda ingin tahu betapa cantiknya gadis itu sebenarnya? Kenapa? Dia sangat cantik sehingga dia terlihat persis seperti Sarah. Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa memerintahkan bawahanku untuk membawanya sekarang juga. Kata Nu sambil tertawa. Kau membawa Quetta pergi? Tanya Bryson. Akhirnya kehilangan ketenangannya saat tubuhnya mulai gemetar tak terkendali. Jadi namanya Quetta. Dia menolak untuk mengatakan sepatah kata pun kepada saya ketika saya memintanya. Bagaimanapun, semua orang sekarang akan memiliki kesempatan untuk menanyainya. Menjadi dia, laki-laki, teriak Nu. Setelah mendengar perintah Nu, beberapa pria melangkah maju, menyeret seorang gadis. Kepalanya tertunduk dan mulutnya terkatup rapat. Namun, penampilannya saja sudah cukup untuk mengejutkan semua orang yang hadir. Dia terlihat persis seperti dia. Betul sekali. Saya hampir berpikir bahwa dia adalah versi Sarah yang jauh lebih muda. Kita semua telah tertipu. Lord Fenderson pasti sudah mengetahui keberadaan Sarah sejak lama. Namun dia sengaja meninggalkan kami semua keluarga yang berafiliasi dalam kegelapan. Sementara para penonton mulai berdiskusi dengan keras. Quetta sendiri memasang ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Bagaimanapun, dia telah terluka secara fisik dan tubuhnya saat ini merasa sangat lemah. Ini benar-benar putri bibiku. Jadi ternyata kakek sudah menemukan putri bibi. Kata Jasmine. Quetta, teriak Bryson. Ekspresi tegas di wajahnya. Dia awalnya mengatur agar seseorang diam-diam mengirim Quetta pergi pagi itu. Sedikit yang dia tahu bahwa akan ada snitch yang bekerja untuk keluarga Suiller. Adegan saat ini adalah hasil dari itu. Jadi, Tuan Fenderson, kami sekarang memiliki semua saksi dan bukti yang diperlukan. Apalagi yang harus Anda katakan untuk diri sendiri. Kami menuntut agar Sarah diserahkan kepada kami sesegera mungkin. Semua tamu sekarang berkumpul di sekitar Bryson, memelototinya dengan marah. Bryson benar-benar kehilangan kata-kata. Ekspresi tegang di wajahnya. Sementara dia benar-benar ingin menyelamatkan Quetta. Setelah menghadapi semua provokasi dari keluarga Suiller, dia tidak punya pilihan selain memberikan penjelasan kepada semua keluarga afiliasi lainnya. Saat dia bertanya-tanya bagaimana menghadapi dilema itu, sebuah suara tiba-tiba memanggil dari belakang semua orang. Hei sekarang, kenapa kalian semua mengganggu Fenderson? Aku di sini. Tahu. Berbalik untuk melihat siapa yang berteriak.
Semua orang melihat seorang wanita berjalan ke arah mereka dari luar. Hah, siapa itu? Bagaimana dia bisa masuk? Ya Tuhan, lihat saja wajahnya. Benar-benar jelek. Aku tidak bisa terus menatapnya lagi. Aku sudah bisa merasakan merinding di kulitku. Saat keributan semakin keras, Safia akhirnya menatap wanita yang dimaksud. Matanya sebelumnya tertuju pada Quetta. Bagaimanapun, gadis itu tampak sangat akrab dengannya. Safia tidak bisa meletakkan jarinya di tempat dia bertemu sebelumnya. Bagaimanapun, Safia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya dengan jijik ketika dia melihat wanita itu berjalan ke arah Brisen. Brisen sendiri gemetar tak terkendali pada saat ini. Dia tahu siapa orang ini hanya dengan mendengarkan suaranya. Itu adalah suara yang telah dia tunggu-tunggu untuk didengar selama hampir 2 dekade sekarang. Dia hanya bisa menatap tak percaya ketika dia akhirnya berdiri di depannya. Apakah ini benar-benar dia, putrinya yang dulunya adalah wanita paling memikat di negeri ini? Apakah itu benar-benar kamu, Sarah? Tanya Brisen. Tangannya gemetar. Mendengar pernyataannya, kedua dan ketiga menatap Sarah dengan heran. Namun, mereka dengan cepat menghilangkan keterkejutan mereka saat mereka bergegas untuk mendukung Brisen. Sudah 20 tahun yang baik, Ayah. Aku akhirnya kembali, kata Sarah saat air mata mulai mengalir di pipinya. Saudara tanya kedua dan ketiga secara bersamaan saat mereka saling bertukar pandang, merasa benar-benar tercengang. Pada saat yang sama, Nuh dan yang lainnya terengah-engah. Jadi dia benar-benar Sarah, wanita tertua dari keluarga Fenderson. Tidak heran mereka tidak dapat menemukannya bahkan setelah bertahun-tahun berlalu. Memikirkan bahwa Sarah yang dulu sangat cantik dan cantik yang telah mendapatkan kekaguman begitu banyak saat itu akan direduksi menjadi keadaan yang begitu jelek. Persis. Bahkan jika kita menabraknya di jalan, kita tidak akan bisa mengenalinya sama sekali. Saat semua orang terus mengomentari situasinya, Xenia berlari ke arah Sarah sebelum berkata, "Mengapa kamu menunjukkan dirimu, Nona? Aku harus melakukannya untuk menyelamatkan Quetta. Bibi Xenia. Saya telah menyebabkan Anda begitu banyak kerugian dan kesedihan selama bertahun-tahun sekarang. Saya harap Anda akan memaafkan saya," kata Sarah sambil memegang tangan Quetta. Setelah mendengar semua itu, Quetta akhirnya mengerti semuanya. Jadi itu sebabnya Bibi Fenderson memperlakukannya dengan sangat baik sebelum ini. Apakah dia benar-benar ibu yang dia cari selama ini? Koktail emosi yang rumit sekarang muncul di hati Quetta. Dia bahkan tidak tahu apakah dia harus memanggilnya sebagai bibi atau ibunya lagi. Semuanya masuk akal sekarang. Tidak heran kami tidak dapat menemukan petunjuk tentang bibiku. Bahkan setelah menyelidiki begitu lama. Kata Jasmine, "Hei sekarang. Ini bukan reuni keluarga. Tahu. Karena kamu akhirnya memutuskan untuk menunjukkan dirimu. Bukankah kamu harus memberi kami penjelasan yang tepat untuk semua yang terjadi saat itu, Sarah? Lagi pula, kami telah mencari Anda selama 20 tahun sekarang dan kami sudah membuang cukup waktu dan sumber daya hanya untuk menemukan Anda." Jawab Nuh dingin. "Saya sangat menyadari apa yang Anda lakukan, Noah Swiler. Anda tidak perlu terus memeras keluarga Fenderson. Saya akan mengatakannya dengan keras dan jelas sekarang. Aset dan properti yang saya pegang tidak akan pernah pergi ke Anda atau keluarga terafiliasi lainnya. Dan karena Anda telah berusaha keras untuk menemukan saya, inilah saya sekarang. Aku bisa pergi dengan kalian semua dan kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau padaku. Saya sepenuhnya siap membantu Anda," kata Sarah dengan lantang. Mendengar ini, Nuh sangat marah sehingga dia tampak siap meledak kapan saja. Memikirkan bahwa bahkan setelah mengejarnya begitu lama dan mengatur segalanya untuk menguntungkannya, kemunculannya yang tiba-tiba setelah 20 tahun telah benar-benar menghancurkan semua rencananya. Segalanya akan berjalan sempurna jika saja dia tidak muncul hari ini. Sekarang, bahkan jika mereka membunuhnya, mereka tidak akan pernah bisa mendapatkan aset apapun. Apa gunanya dia melakukan semua kerja keras dan perencanaan sebelum ini? Bahkan ada saat ketika dia berencana untuk menempatkannya di bawah tahanan rumah begitu dia menemukannya. Namun, dia tidak dapat menemukannya tidak peduli berapa banyak dia mencari. Memikirkannya, dia berperilaku seperti bom waktu. Memikirkan bahwa bom itu akan meledak pada saat kritis seperti itu. Nuh dan yang lainnya sama sekali tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya.
Jika kamu berpikir kamu akan bebas dari hukuman setelah semua yang telah kamu lakukan, kamu bisa bermimpi. Pria, bawa dia pergi bersama kami. Sekarang juga. Teriak salah satu dari banyak kepala keluarga afiliasi lainnya dalam kemarahan dan penghinaan. Tepat ketika Bryson hendak menghentikan mereka, seorang kepala pelayan dengan ekspresi sangat cemas di wajahnya berlari ke arahnya. Di sela-sela celana, kepala pelayan kemudian berkata, Lord Fenderson, seseorang mengirimi Anda hadiah ulang tahun di luar. Hadiah itu sendiri terlihat hampir tak ternilai harganya. Apa? Siapa yang mengirimnya? Kata Bryson sambil menatap kepala pelayan yang ketakutan. Semua orang yang diundang Bryson seharusnya sudah tiba sekarang. Bryson tahu betapa kuatnya setiap keluarga di bawahnya. Sejauh yang dia tahu, tidak ada dari mereka yang mampu memberinya hadiah yang begitu berharga. Atau setidaknya itulah yang dia asumsikan dari cara kepala pelayannya menggambarkannya. Namun, dia punya alasan untuk penasaran karena kepala pelayannya tidak akan terkejut jika itu hanya hadiah biasa. Sambil menelan ludah, kepala pelayan kemudian berkata, orang yang dimaksud mengatakan bahwa dia adalah teman Anda dari keluarga Crawford dari North Bay. Apa? Keluarga Crawford dari North Bay katamu? Bryson sekarang sangat gemetar sehingga tongkatnya segera jatuh ke lantai. Semua orang yang hadir sama terkejutnya. Baik keluarga Fenderson dan semua keluarga afiliasi mereka mengenal keluarga Crawford dari North Bay dengan baik. Lagi pula, tidak hanya keluarga Crawford yang tinggal di sana sangat berpengaruh dan kuat. Mereka juga yang membuat ketakutan di antara keluarga Fenderson selama beberapa dekade. Sederhananya, mereka adalah keluarga yang menakutkan. Semua orang di sana secara alami menyadari keluhan antara keluarga Crawford dan Fenderson. Jasmine sendiri dengan cepat berjalan ke sisi kakeknya. Keluarga Crawford lah yang menyebabkan kematian orang tuanya. Apakah dia akhirnya bisa melihat siapa musuh misterius itu? Di sisi lain, menjadi pucat pasi. Dia sekarang yakin bahwa dia pasti mencoba menimbulkan masalah pada waktu yang salah. Sekarang bahkan keluarga Crawford ada di sini. Apapun yang dia katakan tidak akan berarti lagi. Lagi pula, sementara mereka semua biasanya akan menyatakan bahwa Crawford adalah musuh mereka. Kebanyakan dari mereka hanya mengatakannya untuk kepentingan itu. Siapa di antara mereka yang benar-benar memiliki keberanian atau bahkan keberanian untuk melawan keluarga Crawford? Bahkan jika memang benar bahwa Crawford adalah orang-orang yang telah menyebabkan mereka kehilangan begitu banyak kerabat dan anggota keluarga mereka saat itu. Dan kepala afiliasi lainnya tidak akan pernah berani mengatakan sepatah kata pun di hadapan keluarga yang begitu kuat. Sementara itu, Geralt sendiri merasa tercengang saat dia terus menyaksikan adegan itu dari pinggir lapangan. Seseorang dari keluarganya akan datang. Meskipun benar bahwa dia telah memberitahu bawahannya tentang lokasi rumah keluarga Fenderson, dia tidak benar-benar mengharapkan salah satu dari mereka muncul di sini. Terutama tidak dengan kedok keluarga Crawford dari North Bay. Jika bukan mereka, siapa lagi? Saat keingintahuan Geralt terus tumbuh, kepala pelayan kemudian berkata, memang. Orang yang dimaksud adalah tuan muda keluarga Crawford dari North Bay. Tuan Crawford sendiri. Apa? Tuan muda? Tuan Crawford? Semua orang sekarang saling bertukar pandang dengan takjub. Aku bahkan tidak pernah tahu bahwa keluarga Crawford memiliki tuan muda. Apakah kamu lupa bahwa tuan muda keluarga Crawford dibesarkan di antara orang-orang biasa? Itu membuatnya hampir mustahil bagi siapapun untuk mendapatkan informasi tentang dia. Bahkan keluarga Fenderson tidak tahu banyak tentang dia. Bahkan setelah menyelidiki begitu banyak masalah saat itu. Tidak disangka tuan muda Crawford telah kembali ke keluarganya. Kenapa? Dia bahkan datang jauh-jauh ke sini hanya untuk mencari Fenderson. Betapa kuat dan mengesankan. Tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa dia mungkin sebanding dengan Dylan di masa lalu. Ketika orang-orang di kerumunan terus berdiskusi di antara mereka sendiri, Jasmine sendiri terengah-engah. Dia saat ini menghadapi segala macam emosi yang tidak bisa dijelaskan. Setelah kedatangan Tuan Crawford diumumkan, tidak ada keluarga afiliasi yang berani terus membuat keributan. Dan hal yang sama berlaku untuk perwakilan keluarga Long. Yael, seperti apa latar belakang Crawford di North Bay? Tanya Safia. Terdengar agak ketakutan.
Dia menghadiri pesta ulang tahun sebagai nyonya muda kedua dari keluarga Long dan setelah melihat wajah ketakutan Lord Fenderson setelah diberitahu tentang kedatangan Tuan Crawford, dia sekarang merasa sama takutnya. Lagi pula, hanya dengan menyebut nama, Crawford mengingatkan Safia pada seseorang. Yah, keluarga Crawford dari North Bay sangat kuat dan tertutup. Saya pernah mendengar bahwa bahkan keluarga afiliasi terlemah mereka hampir sekuat Fenderson. Kami keluarga kecil yang berafiliasi bahkan tidak pernah bermimpi untuk membandingkan dengan mereka. Jawab Yael. Ekspresi ketakutan di wajahnya. Apakah keluarga yang begitu kuat bahkan ada di planet ini? Sementara Safia telah menikah dengan keluarga kaya dan berpengaruh. Dan dia telah memperoleh banyak pengetahuan dan melihat banyak dunia sekarang. Mendengar penjelasan Yael masih mengejutkannya. Tentu saja, saya yakin Anda tahu bahwa Fenderson telah berperang dengan Crawford selama bertahun-tahun sekarang. Namun, mereka sama sekali tidak punya cara untuk mengalahkan Crawford. Itulah alasan mengapa Fenderson hidup dalam kerahasiaan. Mereka telah berusaha untuk tetap tersembunyi dari mata keluarga Crawford sehingga mereka akhirnya bisa melancarkan serangan balik terhadap mereka. Cukup lucu. Justru karena itu, ada begitu banyak perpecahan internal antara keluarga Fenderson hingga hari ini. Sekarang keluarga Crawford berada di depan pintu Fenderson. Wajar jika Lord Fenderson ketakutan. Kata Yael sebelum menarik napas dalam-dalam. Lalu, berapa banyak aset yang dimiliki keluarga Crawford? Tanya Safia. Sekarang lebih kaget dari sebelumnya. Aku juga tidak terlalu yakin tentang itu. Namun, saya pernah mendengar desas-desus bahwa keluarga Crawford sudah memiliki setengah dari kekayaan dan sumber daya dunia. Mendengar itu, mata Safia melebar begitu lebar hingga matanya terlihat seperti akan keluar kapan saja. Setengah dari kekayaan dan sumber daya dunia. Konsep macam apa itu? Dengan kekuatan dan pengaruh sebesar itu, Crawford dari North Bay akan menjadi seperti apa? Sementara tamu itu terus berhipotesis dalam kebingungan mereka. Beberapa gadis mulai menarik Alice ke tempat kejadian sambil berkata, Alice, ayo dengarkan ini. Tampaknya tuan muda yang kuat akan muncul. Hah, seberapa kuat yang kita bicarakan di sini? Tanya Alice dengan heran. Alice, apakah kamu tidak melihat betapa pucatnya sosok-sosok kuat di sini setelah mendengar tentang kedatangan Tuan Crawford? Saya mendengar bahwa dia memiliki setengah dari kekayaan dan sumber daya dunia. Keluarga Crawford dari North Bay sungguh luar biasa, kata gadis-gadis itu dengan bersemangat. Reaksi mereka sudah bisa diduga karena para gadis biasanya merasa senang membicarakan pria kaya dan tampan. Terlebih lagi, bisa bertemu dengan tuan muda yang luar biasa adalah kejutan yang menyenangkan bagi mereka. Sementara mereka diliputi kegembiraan, Alice sendiri segera menutup mulutnya. Tiba-tiba merasa cemas dan gugup. Tuan muda, Anda bilang nama tuan muda adalah Tuan Crawford. Alice sekarang merasakan ketidaknyamanan yang luar biasa di hatinya. Lagi pula, dia telah melihat kemampuan asli Geralt sebelum ini. Dia juga sadar bahwa saudara perempuannya juga memiliki sumber daya dan kemampuan keuangan yang sangat besar. Tidak hanya itu, rumah saudara perempuannya juga ada di North Bay. Keluarga Crawford dari North Bay. Mungkinkah Alice bisa merasakan napasnya bertambah berat dalam hitungan detik? Jika apa yang dikatakan teman-temannya itu benar, maka sejujurnya Alice hanya ingin mati di tempat. Saat itu juga. Lagi pula, karena dialah yang telah menolaknya. Jika Geralt hanyalah pewaris kaya biasa, Alice akan memaksa dirinya untuk terus maju dan terus menjalani hidupnya tanpa dia. Namun, bagaimana dia bisa menerima begitu saja jika Geralt benar-benar pewaris yang sangat kaya? Mereka di sini, teriak seseorang, menyebabkan suasana kacau dari sebelumnya segera terdiam. Semua orang sekarang menunggu dengan cemas. Mata mereka tertuju pada pintu masuk. Tidak lama kemudian, sekitar 100 pria berpakaian hitam mulai mendekati pintu masuk dengan rapi dan teratur. Orang yang memimpin kelompok itu tampaknya adalah seorang lelaki tua yang kelihatannya berusia sekitar 60 tahun. Di sampingnya, ada seorang pria muda berpakaian formal yang tampaknya berusia sekitar 22. Matanya agak manik-manik dan dia juga sedikit lebih gemuk. Apakah itu Tuan Crawford? Ya, itu pasti dia. Saat kerumunan orang itu menelan ludah, bahkan tidak berani berbicara dengan keras. Kelompok orang baru itu terus berjalan maju sampai mereka berada tepat di depan Brisen.
Setiap orang dalam kelompok itu memancarkan aura yang sama kuatnya. Apakah itu kamu, Finn? Tanya Bryson sambil tersenyum pada lelaki tua itu. Memang benar, Tuan Fenderson. Sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Saya percaya Anda sudah baik sejak saat itu. Jawab Finn sambil tersenyum tipis. Saya sudah. Tetap saja. Selama bertahun-tahun, hilang begitu saja. Memikirkan bahwa anak laki-laki yang dulu selalu berada di dekat Daryl sekarang menjadi lelaki tua. Jika bukan karena matamu yang tidak berubah dan setajam biasanya, aku tidak akan bisa mengenalimu sama sekali. Ini benar-benar sudah terlalu lama, kata Bryson. Nadanya diwarnai dengan penyesalan saat dia mengenang. Lagi pula, dulu, Bryson dan Daryl begitu dekat sehingga mereka bahkan menganggap satu sama lain sebagai saudara. Orang tua yang sekarang berdiri di hadapannya bernama Finn, dan dia dulu adalah bawahan Daryl. Waktu, bagaimanapun, tidak menunggu siapapun dan segalanya benar-benar berbeda sekarang. Lama memang, senyum tenang terlihat di wajah Finn saat dia mengatakan itu. Sementara di akar mereka, keluhan masih ada antara Crawford dan Fenderson. Terlepas dari apakah mereka masih bersaing satu sama lain secara rahasia atau tidak, mereka masih harus memperlakukan satu sama lain dengan sopan. Adapun Crawford berdiri di samping Finn. Dia tampak agak riang saat dia mengamati area itu. Namun, sikapnya berubah saat tatapannya jatuh pada seseorang yang berdiri di antara kerumunan. Hah, itu kamu. Jadi kau yang datang. Wanita yang berbicara serempak dengan Crawford tidak lain adalah Safia. Sementara dia jelas terkejut melihat Safia di sana. Safia bahkan lebih tercengang. Bagaimanapun, dia telah bertemu dan berurusan dengan orang ini sebelumnya. Dia bukan Tuan Crawford. Pria muda dengan mata seperti manik-manik itu adalah saudara baptis Geralt, Yul. Putra orang terkaya di County State. Kenapa dia ada di sini? Meskipun itu bukan Geralt, Safia masih mulai merasa gugup yang tidak bisa dijelaskan pada saat itu. Bukankah kamu tuan muda keluarga Holden? Mengapa Anda diberi gelar Tuan Crawford dari North Bay? Tanya Safia. Wajahnya agak pucat. Mendengar itu, Jasmine terkejut. Lagi pula, ketika dia pertama kali mendengar bahwa dia adalah Crawford, dia bertanya-tanya apakah ini orang yang terikat kontrak untuk dinikahinya. Ternyata, dia tidak. Atau setidaknya dari apa yang dikatakan Safia. Merasa sedikit malu setelah dia mengatakan itu, Yul kemudian menjawab. Sekarang siapa yang mengatakan bahwa saya adalah Tuan Crawford? Saya di sini hanya untuk bergabung dalam kesenangan dan kegembiraan. Tunggu. Jadi kalau dia bukan Crawford, lalu di mana yang asli? Semua orang terkejut dengan pergantian peristiwa. Hahaha, sepertinya kita benar-benar membodohi diri sendiri kali ini. Mari saya jelaskan. Ada dua alasan mengapa kita ada di sini hari ini. Pertama, kami adalah mewakili Crawford dan keluarga Crawford untuk mempersembahkan hadiah ulang tahun Anda kepada Anda. Lagi pula, setelah bertahun-tahun, bahkan keluarga kami menyesali beberapa hal yang telah terjadi di masa lalu. Kami sudah lama ingin berbicara dengan Fendersons, tetapi kami belum pernah mendengar berita apapun tentang keluarga Anda selama ini. Kata Finn sambil tersenyum tipis. Namun, tidak perlu khawatir, Lord Fenderson. Selama keluarga Crawford ada, aku percaya tidak ada yang berani membuat masalah untukmu di hari ulang tahunmu. Begitu Nuh dan yang lainnya mendengar itu, mereka merasa diri mereka menelan ludah sebelum masing-masing mundur selangkah. Untuk masalah kedua, keluarga Crawford ingin membawa Miss Quetta dan Madam Sarah kembali bersama kami. Bagaimanapun, Nyonya adalah saudara ipar kepala keluarga Crawford. Miss Quetta sendiri adalah anggota keluarga Crawford. Saya percaya bahwa ini adalah permintaan yang dapat dimengerti dan masuk akal, Lord Fenderson. Bryson menarik napas dalam-dalam setelah mendengar itu. Jadi semuanya sudah maju ke tahap ini. Karena keluarga Crawford benar-benar datang jauh-jauh ke sini. Mereka pasti sudah sepenuhnya siap untuk kunjungan itu. Meskipun Bryson mencoba berpikir dan mempertimbangkan situasi secara keseluruhan, pada akhirnya, dia bahkan tidak tahu harus berkata apa. Lagi pula, keluarga Crawford sekarang tahu di mana keluarga Fenderson tinggal, yang berarti bahwa mereka sekarang secara resmi rentan terhadap bahaya setiap saat. Namun, Fenderson sendiri memegang kartu truf yang sangat penting bagi Dylan.
Karena itu, Bryson percaya bahwa Dylan tidak akan mencoba berlebihan dalam waktu dekat. Pilihan tindakan terbaik saat ini adalah kedua belah pihak bernegosiasi dan membicarakan semuanya. Yah, tentu saja, jawab Bryson dengan anggukan. Namun, ingatlah bahwa keluarga Fenderson dulu setara dengan keluarga Crawford, Finn. Sementara Anda mengatakan bahwa tuan muda dari keluarga Crawford ingin mengucapkan selamat ulang tahun dan merayakan ulang tahun ke-80 saya bersama-sama. Tampaknya dia tidak hadir. Meskipun dia mengirim seseorang ke sini sebagai penggantinya, saya tidak berpikir itu membenarkan saya menyerahkan putri dan cucu saya ke Crawfords, kata Bryson sambil mengarahkan pandangannya ke Finn. Hahaha, sekarang siapa yang mengatakan bahwa tuan muda kita tidak ada di sini? Faktanya, dia sudah tiba di rumah keluarga Fenderson sehari sebelumnya untuk membuat semua persiapan ulang tahunmu, Tuan Fenderson. Jawab Finn sambil tertawa. Apa maksudmu, Mer? Crawford sudah tiba, jawab Bryson dengan heran. Bapak, Crawford sudah ada di sini. Di mana dia? Semua orang sama-sama tercengang. Finn sendiri mulai memindai kerumunan pada saat itu. Menurut apa yang dikatakan Mer. Zartir. Mer, Crawford memang sudah tiba. Saat itu, semua orang saling bertukar pandang. Ya ampun, saya benar-benar tidak menyangka Tuan Crawford datang ke sini. Kenapa aku tidak menyadari semua ini sama sekali? Kata Mindy dengan nada terkejut. Tidak mengherankan mengapa dia ingin bertemu langsung dengan Mer. Crawford, bagaimanapun, dia adalah alasan mengapa dia dan Jasmine bahkan tidak bisa meninggalkan rumah mereka ketika mereka masih anak-anak. Bahkan selebritas yang masih berpegangan pada Geralt melihat sekeliling dengan penuh semangat. Sementara mereka cukup yakin bahwa benar-benar bisa berkenalan dengan seseorang dengan status tinggi seperti Tuan Crawford benar-benar mustahil. Kesempatan untuk melihat seperti apa pewaris kaya yang benar-benar bermartabat seperti dia akan menjadi hal terbaik kedua. Mampu melakukan itu akan membuat seluruh perjalanan terasa berharga. Menyaksikan adegan yang terbentang di hadapannya, Geralt hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan senyum masam di wajahnya. Karena semuanya menjadi seperti ini, tidak mungkin baginya untuk terus mempertahankan profil rendah lagi. Dalam rencana awalnya, Geralt hanya menyuruh Barry untuk membuat gangguan di luar. Sedikit yang dia tahu bahwa ayahnya telah mengetahui tentang misi tersebut. Akibatnya, ayahnya mengirim beberapa orang dari keluarga Crawford dari North Bay ke sana. Sejujurnya, Geralt sendiri tidak sepenuhnya memahami semua yang sedang terjadi. Namun, itu memang langkah yang baik bagi keluarganya untuk mengirim beberapa pria. Karena semuanya sudah berubah seperti ini. Di satu sisi, tugasnya sudah selesai. Memahami itu, Geralt kemudian berdiri. Apa yang kamu lakukan, Geralt? Tanya Mindy. Bahkan para selebriti wanita pun tampak terkejut. Mereka memanggil Mer. Crawford. Kenapa kamu yang berdiri? Hahaha, bagi mereka yang tidak tahu lebih baik, mereka pasti berpikir bahwa dialah Tuan Crawford yang sebenarnya. Mengejek selebriti saat mereka tertawa di antara mereka sendiri. Semua orang yang menoleh untuk melihatnya terkejut dengan tindakannya. Geralt, teriak Alice yang telah berdiri diam di pinggir lapangan selama ini. Hanya butuh satu pandangan baginya untuk mengenalinya. Dan dia sekarang terengah-engah untuk berpikir bahwa Geralt benar-benar ada di sini. Terlebih lagi, berdasarkan situasi saat ini, sepertinya dia telah tiba bersama dengan timnya. Jadi orang yang menggendongnya ke tempat tidurnya dan membantunya mengganti piyamanya. Apakah itu benar-benar semua dia? Penyesalan dan rasa malu membanjiri dirinya saat dia mengingat ingatan kabur saat bertemu dengannya tadi malam. Segala macam emosi berputar-putar di hati Alice pada saat itu. Apakah dia benar-benar yang bertanggung jawab untuk menempatkannya di tempat tidur tadi malam? Untuk berpikir bahwa dia telah menolak orang seperti itu sebelumnya. Safia sendiri menatap Geralt dengan mata terbelalak dan tidak percaya. Terlihat sangat ketakutan. Hampir seolah-olah Geralt selalu berlama-lama di sekelilingnya. Dia datang jauh-jauh ke Provinsi Salford untuk berpartisipasi dalam acara ini. Hanya untuk akhirnya bisa bersinar dan sedikit pamer. Dia benar-benar tidak menyangka akan bertemu Geralt di sini sekali lagi. Pada akhirnya, Safia adalah orang yang paling takut melihatnya di sini. Lagi pula, berdasarkan apa yang dikatakan Finn sebelumnya, apakah itu berarti dia benar-benar Mer. Crawford dari North Bay? Jika itu masalahnya,
maka keluarga Long pasti tidak akan bisa mendekati membandingkan diri mereka dengannya lagi. Selain ketakutan, Safia juga merasa sangat tidak nyaman dengan lonjakan. Tiba-tiba Geralt dalam kedewasaan dan stabilitas dalam waktu yang begitu singkat. Geralt, kamu, kata Jasmine sambil melihat Geralt berjalan menuju kakeknya. Dia sangat terkejut dengan wahyu yang tiba-tiba itu sehingga seluruh wajahnya sekarang menjadi merah padam. Apakah dia Tuan Crawford yang seharusnya dinikahinya? Bahkan Sarah pun kaget tak bisa berkata-kata. Dia awalnya berasumsi bahwa Geralt hanyalah salah satu keturunan keluarga Crawford. Dia tidak akan pernah menduga bahwa ayah Geralt sebenarnya adalah Dylan Crawford. Salam, Tuan Crawford, kata Finn sambil tersenyum ketika dia melihat tuan muda itu sambil mengenang saat dia pertama kali menggendong Geralt yang jauh lebih muda di tangannya. Finn tidak hanya bekerja sebagai sopir pribadi Dylan. Dia juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pengasuhan kemiskinan Geralt. Jadi meski Finn sangat jarang menghubungi Geralt secara langsung, dia tahu betul sikap dan perilaku Geralt. Geralt adalah pria muda yang mapan dan dewasa yang juga agak tertutup, sama seperti nyonyanya. Bapak, Crawford, teriakan serentak datang dari orang-orang yang berdiri di belakang Finn. Geralt kemudian mengangguk sebelum berkata, aku benar-benar tidak menyangka kamu datang ke sini, Paman Finn. Tuan hanya khawatir tentang situasi Anda. Karena dia takut kamu tidak akan bisa menangani masalah ini sendirian. Dia mengirimku ke sini untuk membantumu. Jawab Finn. Aku di sini hanya karena aku sangat merindukanmu, kakak, kata Yul sambil tersenyum. Pada titik ini, mulut semua orang terbuka lebar, terutama para selebriti dari sebelumnya. Mustahil. Ini benar-benar tidak mungkin, gumam Safia sambil terus menggelengkan kepalanya karena terkejut. Untuk berpikir bahwa untuk jangka waktu tertentu, dia akhirnya berhasil pulih dari keterkejutannya saat mengetahui bahwa identitas asli Geralt adalah Tuan Crawford dari Maybury. Bergabungnya dia dengan keluarga Long telah membuat kesedihan awalnya dan perasaan sakit hati perlahan memudar sejak dia tahu bahwa dia setidaknya setara dengan Geralt pada saat itu. Mengetahui hal itu memungkinkannya untuk menjaga kondisi mental yang lebih stabil. Namun, sekarang dia menyadari bahwa dia sebenarnya adalah Tuan Crawford dari North Bay. Dia tahu bahwa berada di keluarga Long sama sekali tidak berguna. Bagaimanapun, dia adalah pewaris kelas dunia. Tidak mungkin dia bisa membandingkannya dengan dia. Safia benar-benar mengalami pukulan besar pada egonya kali ini. Kakek Fenderson, atas nama keluarga Crawford dari North Bay, saya ingin mempersembahkan hadiah kami kepada Anda sekarang. Apakah itu bisa diterima? Tanya Geralt sambil tersenyum. Mengambil napas dalam-dalam, Bryson kemudian mengangguk sedikit. Mindy sendiri berlari ke sisi Jasmine sebelum berkata, Jasmine, aku benar-benar tidak menyangka Geralt menjadi. Jasmine hanya bisa mengangguk sebagai jawaban saat dia tersipu. Tak satu pun dari mereka yang pernah mengantisipasi bahwa Geralt adalah tuan muda yang sebenarnya dari keluarga Crawford. Setelah itu, semuanya berjalan agak lancar. Yang bisa dilakukan Bryson hanyalah mencoba bernegosiasi dengan keluarga Crawford karena rumah mereka akhirnya terungkap. Secara alami, Geralt mendapatkan hak untuk mengambil Sarah dan Quetta darinya. Setelah perjamuan ulang tahun berakhir, Geralt mulai pergi bersama timnya. Alice sendiri masih mengalami emosi yang rumit sehingga dia tetap di belakang. Tidak tahu bagaimana memproses semua yang baru saja terjadi. Safia di sisi lain, tampaknya sangat tidak mau berhenti begitu saja. Mengejarnya dengan marah, dia kemudian memanggil Geralt. Sebelum dia bahkan bisa mencapainya, seorang pengawal melangkah di depannya. Apa itu? Tanya Geralt. Senyum masam di wajahnya. Apa yang terjadi di sini? Anda adalah tuan muda Crewfox dari North Bay selama ini. Bagaimana itu mungkin? Sementara dia adalah satu-satunya yang mengejar Geralt, dia masih berhasil mempertahankan fasad yang tenang. Bagaimanapun, dia telah melakukan hal-hal di belakang keluarga Long sebelumnya. Dia juga sangat sadar bahwa jika dia membiarkan Geralt pergi begitu saja hari ini, dia tidak akan pernah menerimanya selama sisa hidupnya. Safia mengingat hari-hari ketika dia dulu berkencan dengan Geralt, orang miskin terkenal di universitas. Namun setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menjadi kaya. Sepertinya dia adalah bos dari organisasi Maybury. Meskipun dia sudah sangat terkejut saat itu, Geralt menolak untuk menjawab pertanyaannya.
Memikirkan bahwa dia bahkan memiliki keberanian untuk berasumsi bahwa dia akhirnya setara dengan Geralt setelah masuk ke keluarga Long. Keluarga Long bukanlah apa-apa. Bagaimanapun, Geralt adalah salah satu pewaris terkaya di seluruh planet ini. Pewaris kaya raya, dia bahkan tidak bisa memahami kekuatan dan pengaruh macam apa yang dia miliki. Geralt sendiri tahu pasti bahwa Safia tidak akan membiarkannya sampai dia memberinya jawaban yang pasti kali ini. Dia kemudian tersenyum pahit ketika dia mulai menjelaskan. Sejujurnya, bahkan aku terkejut pada awalnya. Saya ingat merasa sangat sedih malam itu, namun begitu saya tiba di rumah, kakak saya tiba-tiba mentransfer $1.500.000 dalam USD kepada saya sebagai uang saku. Betapa terkejutnya saya saat itu. Pada malam itu ketika saudara perempuan saya mengungkapkan kepada saya bahwa saya sengaja dibesarkan dalam kemiskinan. Semakin Geralt menjelaskan padanya, semakin matanya melebar kaget. Semuanya masuk akal sekarang. Yah, itu saja. Sekarang setelah Anda akhirnya mengetahui keseluruhan cerita, sudah saatnya saya pergi. Kata Geralt dengan sedikit anggukan sebelum berbalik. Tidak, Geralt. Tunggu, teriak Safia dengan sangat cemas. Kenapa kita tidak berbaikan sekarang? Geralt, aku bahkan bersedia menjadi selirmu. Maafkan saya, jawab Geralt sambil menatap Safia dengan tidak percaya. Apa? Apa yang aku katakan? Karena betapa cemasnya dia. Dalam kepanikannya, dia secara tidak sengaja mengatakan apa yang sebenarnya dia rasakan. Itu sekarang sangat canggung dan memalukan baginya. Itu hanya omong kosong. Katakan Geralt. Kita masih berteman, kan? Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi. Kata Geralt saat dia berbalik untuk pergi selamanya. Senyum pahit di wajahnya. Hubungannya dengan Safia hanyalah masa lalu sekarang. Karena dia tidak lagi memiliki perasaan padanya. Dia tahu yang terbaik adalah dia tidak terlibat dengan Safia lagi. Beberapa saat setelah dia masuk ke mobilnya, dia menerima panggilan telepon. Itu dari Mila. Meskipun Mila tidak menghubunginya selama hampir setengah bulan sekarang, Geralt mengiriminya pesan sesekali. Ada apa? Mila, tanya Geralt sambil tersenyum. Apakah kamu sudah selesai dengan apapun yang telah kamu lakukan? Tanya Mila sebagai balasannya. Sepanjang periode keheningan Mila, Geralt terus-menerus memperbaruinya tentang berita tentang dirinya sendiri. Karena itu, Mila selalu tahu apa yang sedang dilakukan Geralt. Bahwa saya akan kembali ke North Bay hari ini. Tetapi sebelum itu, saya akan pergi ke Hong Kong untuk mencari Anda terlebih dahulu. Jawab Geralt, masih tersenyum. Baik, jika kamu datang, bisakah kita bertemu sebelum besok pagi? Saya memimpin tim ekspedisi luar negeri untuk wawancara besok, tetapi saya masih ingin bertemu dengan Anda. Aku benar-benar ingin bertemu denganmu. Karena dia terdiam begitu lama, tidak sekalipun dia memberitahunya tentang salah satu keluhan yang dia alami. Lagi pula, apa yang dimaksud Jessica sangat jelas. Saat itu, dia mengatakan bahwa Mila tidak cocok untuk menjadi bagian dari keluarga Crawford. Bahwa hubungannya dengan Geralt tidak akan bertahan lama. Meski Jessica sudah mengatakannya, selama ada kesempatan, Mila rela bekerja keras untuk mewujudkannya. Dia telah melakukan upaya ekstra dalam pekerjaannya selama masa diamnya. Mila ingin membuktikan bahwa dia bukan hanya istri piala, tetapi juga seseorang yang akan dapat mendukung dan benar-benar membantu Geralt di masa depan. Sejujurnya karena kerja kerasnya itulah Mila diberi kesempatan untuk memimpin timnya sendiri untuk melakukan wawancara besok. Namun, semakin banyak upaya yang dia lakukan untuk memperbaiki dirinya sendiri, semakin Mila akhirnya kehilangan Geralt. Saya bisa melakukan itu. Kalau begitu aku akan menemuimu besok. Setelah bertukar beberapa kata lagi, keduanya menutup telepon. Bagaimana situasinya? Mila, apakah Geralt akan datang? Tanya Molly dan teman sekamarnya yang lain sambil terus mengemasi barang-barang yang mereka butuhkan untuk wawancara. Sebagian besar teman sekamarnya hanya melihat sekilas Geralt saat mereka pergi mencarinya bersama Mila setengah bulan sebelumnya. Saat itu, mereka hanya tahu bahwa dia adalah orang kaya dari Maybury City. Namun, bagi Mila, baru belakangan ini dia mengetahui bahwa kekayaannya sebenarnya kelas dunia. Perbedaan kekuatan dan kekayaan yang dia miliki begitu besar dibandingkan dengan apa yang awalnya dia pikirkan tentang dia.
sehingga dia mungkin juga menjadi orang yang sama sekali berbeda. Molly dan yang lainnya belum sempat mengenal Geralt saat itu, dan mereka semua sangat ingin bertemu dengannya lagi. Sebagai reporter utama untuk wawancara luar negeri kali ini, Mila diberi hak untuk membawa 2 asisten bersamanya. 2 yang dia pilih adalah Molly dan Wanda. Meskipun Wanda telah marah dan cemburu pada Mila beberapa kali, sejak insiden di festival stasiun televisi, dia dan Mila tumbuh memiliki hubungan yang cukup baik. Dia bilang dia akan datang, jawab Mila sambil tersenyum manis. Wow, senang mendengar, karena dia secara pribadi datang. Saya hanya bisa membayangkan adegan yang akan dimainkan. Pacar kita juga akan datang untuk mengantar kita pergi. Kamu pikir kamu bisa menggunakan kesempatan itu untuk memperkenalkannya kepada mereka, Mila? Tanya Molly sambil tersenyum. Tentu saja, ketika ketiga gadis itu terus mengobrol dengan gembira di antara mereka sendiri, ketukan tiba-tiba terdengar di pintu. Saat pintu kamar asrama dibuka, para gadis melihat bahwa itu adalah Narisa. Aku melihat beberapa paket pengiriman ekspres untukmu di lantai bawah, jadi aku membawanya. Kata Narisa sambil menyerahkan 3 bungkusan kecil itu kepada mereka. Terima kasih. Kurasa, jawab Wanda dengan seringai dingin. Lagi pula, semua orang masih marah padanya karena berpihak pada Hali untuk menjebak Mila saat itu. Secara alami, setelah mendengar bagian dari cerita itu, Mila sendiri tidak menentangnya. Terima kasih, Narisa. Anda bisa menyerahkannya kepada saya, jawab Mila sambil mengambil parsel darinya. Dan terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk tampil di televisi untuk sebuah pertunjukan. Terima kasih banyak. Sama-sama. Bagaimanapun, kita semua adalah teman baik. Either way, saya pikir kita harus membuka paket sekarang dan melihat apa yang kita dapatkan. Jawab Mila sambil tersenyum. Karena Narisa ingin lebih dekat dengan Mila lagi, dia tetap tinggal untuk melihat mereka membuka paket mereka. Termasuk dia. Sekarang ada 4 orang di asrama mereka. Ada paket untuk kita masing-masing. Mungkinkah ketiga pacar kami mengirimi kami hadiah pada saat yang bersamaan? Meskipun itu kemungkinan besar tidak mungkin. Canda Molly. Dugaan saya adalah mereka dari tim ekspedisi luar negeri. Bagaimanapun, kami bertiga adalah rombongan untuk tim ekspedisi. Ya, itu mungkin dari mereka. Dengan itu, mereka bertiga kemudian mulai membuka parselnya masing-masing. Liontin. Kelihatannya agak aneh. Bukan begitu? Kata Molly sambil memegang liontin di tangannya. Sebuah simbol yang menyerupai matahari terukir di atasnya. Dan dari suatu sudut, itu tampak seperti bola api yang menyala. Betapa anehnya tim ekspedisi. Mengapa mereka mengirimi kami liontin seperti itu? Tanya Wanda. Dengan ekspresi bingung di wajahnya. Juga, bukankah liontin itu membuatmu merasa sedikit tidak nyaman? Tambah Wanda, aku tidak tahu tentang tidak nyaman tetapi itu benar-benar terlihat aneh. Jawab Mila yang juga tampak terkejut. Yah, mari kita abaikan liontin itu untuk saat ini. Sebaliknya, saya mengusulkan agar kita pergi keluar dan menikmati makanan enak malam ini. Bagaimanapun, kami akan memamerkan bakat kami besok. Perlakuanku, kata Molly sambil tertawa, terdengar bagus untukku. Oh, kenapa kamu tidak bergabung dengan kami? Narisa, ayo pergi bersama, mengundang Milea. Saat Narisa mengangguk sebagai jawaban, sebuah pesawat dari Provinsi Salford mulai mendarat di Hong Kong. Hari sudah larut malam dan begitu rombongan turun dari pesawat, mobil khusus sudah menunggu mereka. Tidak lama setelah kelompok itu diturunkan di sebuah hotel tepi pantai. Tersesat. Jalang, teriak seorang pemuda sambil menamparkan pipi seorang gadis. Dia telah menggunakan begitu banyak kekuatan dalam tamparannya sehingga gadis itu segera jatuh ke tanah. Sialan, jadi kamu tiba-tiba mulai memikirkanku setelah sekian lama. Dan pikir Anda bisa mengikuti saya sampai ke sini untuk mencari saya. Pergi ke neraka, geram pria itu. Menendang perut gadis itu dengan keras saat dia berbaring di pintu masuk hotel. Dalam kesakitan, satu-satunya hal yang bisa dilakukan gadis itu adalah meringkuk di tanah. Saat dia terus menyakitinya, tindakannya telah menarik perhatian banyak orang yang bersiap untuk naik ke kapal di dekatnya. Jika pacar baru saya salah paham, maka saya akan melemparkan Anda ke laut dan membiarkan ikan berpesta dengan Anda.
Tepat ketika dia hendak memukul gadis itu lagi, pemuda itu tiba-tiba membeku ketika dia merasakan seseorang memegang erat pergelangan tangannya. "Kamu, siapa kamu?" tanya pria itu dengan marah. Alih-alih menjawab, orang lain hanya mengencangkan cengkeramannya di pergelangan tangan pemuda itu. Tidak lama kemudian pemuda itu tidak bisa menahan rasa sakit lagi dan mulai memohon belas kasihan. "Enyah!" teriak orang lain sambil menendang pemuda itu dari jarak yang cukup jauh. Melihat sekelompok pria berdiri di belakang orang yang pergelangan tangannya terluka, dia tidak berani tinggal lebih lama dan segera berlari ke hotel. Begitu dia pergi, orang yang menyelamatkan gadis itu berjongkok dan membantunya berdiri. Namun, ketika dia melihat wajahnya, dia langsung terkejut. "Itu benar-benar kamu," kata pria itu dengan heran. Dia merasa bahwa gadis itu tampak agak terlalu akrab ketika dia pertama kali melihatnya di pintu masuk pelabuhan tadi. Meskipun dia tidak berencana untuk mengganggu situasi, ketika dia melihat betapa kejamnya pria itu memperlakukannya, dia tidak tahan melihatnya terus dipukuli lagi. Meskipun gadis itu telah terluka parah sampai-sampai dia mengalami kesulitan bahkan berdiri sendiri. Saat dia melihat penyelamatnya, dia langsung merasa terkejut dan bersyukur. Ini kamu. Geral, teriak gadis itu. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.